Selamat pagi. Perkenalkan kami dari Fakultas Hukum Universitas Tulungagung semester 4. Kedatangan kami di sini ingin mewawancarai Bapak Kanit Reskrim kita dalam tugas kriminologi hukum. Di sini dengan Bapak siapa, boleh diperkenalkan dulu? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanit Reskrim Polsek Boyolangu. Nama saya Wahyudi, sarjana hukum. Untuk tempat tinggal saya di Kepatihan. Mungkin kami akan langsung saja mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak daerah mana sajakah yang termasuk dianggap rawan kejahatan? Jadi untuk kejahatan ini, kita kalau kejahatan untuk kenakan remaja seperti tawuran atau perkelahian, ini daerah rawan itu ada daerah di Beji, kemudian di Ngeranti, kemudian di Wajak sama Bujo. Kalau Wajak ini karena ini kan merupakan anak-anak Esa Terate, kalau di Ngeranti anak pagar Musa. Jadi kalau ada acara terus ada konvoy, itu yang rawan di situ. Kemudian yang rawan-rawan lagi kalau istilahnya perkelahian atau tawuran itu mesti dipicu adanya yang menggunakan atribut pencaksilat. Akhirnya atribut itu begitu diketahui oleh lawan pencaksilat ini dihentikan, kemudian atributnya kaos itu mesti diminta, sambil minta itu mesti dipukuli. Akhirnya nanti korban ini mesti lapor ke polsek, tapi kita berdasarkan MOU, kesepakatan antar perguruan dengan antar unsur pimpinan, dalam ini Kapolres, Bupati dan lainnya, ini kalau urusan pencaksilat ini diselesaikan dulu secara paguyuban. Ini mesti dikumpulkan di sini, nanti diselesaikan, ada titik temu, berarti tindak pidana ini kita hentikan. Kalau tidak ada titik temu, tindak pidana tetap kita lanjutkan. Nah, ini untuk penganiayaan ini macam-macam, ada penganiayaan ringan, sedang, berat, dan kemudian kalau penganiayaan ini 351, kalau pengeroyokan ini 170. Jadi kalau perkara itu dilakukan oleh satu orang ini 351, kalau lebih dari satu orang ini 170. Nanti kalau sampai dipidanakan ini ya, kalau 351 ada hukuman maksimal 4 tahun, kalau 170 bisa 7 tahun. Tapi ini 351 maupun 170 ini adalah pasal pengecualian. Ini semua bisa dihukum, bisa ditahan. Tindak pidana itu sebenarnya di bawah 7 tahun itu tidak bisa ditahan. Cuman kalau pasal-pasal pengecualian itu bisa ditahan. Kalau perkara pencurian ini, kalau curanmor yang rawan itu pasar-pasar. Yang lawan pajak Beji itu yang pasar Beji. Kemudian kalau cur rumah kosong ini mayoritas tiap desa masih ada kejadian, tapi ya belum tentu 1 bulan sekali, karena pencurian yang di rumah-rumah ini tergantung juga dengan masyarakat. Masyarakat itu kadang masyarakat teledor, ini pintu tidak dikunci, terus ini motor kontaknya masih menancap, akhirnya diambil. Karena apa? Tindak pidana itu terjadi biasanya karena ada kesempatan. Nah, kesempatan itu yang menimbulkan ya para korban. Yes, kalau rawan curi itu tadi desa-desanya, mungkin ada yang tanyakan lagi. Berarti jenis-jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat itu seperti kenakalan remaja, kemudian pencurian motor dan pencurian di lingkungan rumah gitu ya Pak? Ya, jadi kalau kenakalan remaja ini bisa perkelahian, bisa narkoba. Kalau narkoba ini Tulungagung ini perkembangan sangat pesat, banyak perkara narkoba. Di Boyolangu ini yang sering di istilahnya terjadi narkoba pengedar, pemakai itu sini ya di Wajak, kemudian di Serut, kemudian di Beji, Sobontoro. Nah, ini pelaku ini rata-rata yang dekat dengan kota. Nah, kota. Cuman untuk kenakalan remaja narkoba ini untuk polsek
tidak menangani. Nanti kita limpahkan ke Polres narkoba. Dan rata-rata yang di Boyolali ini penggunanya kebanyakan pil double L atau pil koplo. Kalau sabu itu minim, rata-rata pil. Penggunanya itu juga rata-rata malah di bawah umur, anak-anak SMP, SMA. Dan kemarin itu barusan kita ada laporan ini anak SD pas hujan, pas apa itu bermain hujan-hujanan itu melihat orang naik skupi itu melempar barang sesuatu. Akhirnya si anak ini lihatlah ini apa yang dilempar, kemudian diambil dibungkus tas kresek hitam. Ini ternyata dalamnya pil. Ini kemarin di laporan sini sudah kita temukan. Cuman ya pelakunya ini kan juga terekam CCTV, cuman enggak lainnya. Jadi dilempar. Ini pil ini, double L. Cuman masih terbungkus. Ini ditemukan oleh anak-anak SD yang diserut. Ini kita nggak berani buka ya, ini karena apa itu, ini belum ada pelakunya. Pelakunya menurut informasi anak-anak SD itu naik skupi, kemudian setelah melempar ini lari. Jadi ini memang para pelaku ini biasanya memang dia sistemnya ranjau atau granat, dilempar nanti mesti ada yang ngambil. Dan yang kesan ini mesti sudah ngasih uang. Cuman ini belum diambil oleh yang mesan, ketahui apa itu ditemukan oleh anak-anak SD itu. Ya ini dilaporkan, ya kita amankan, ya sudah kita lakukan penyelidikan. Dalam hal ini kita periksa yang menemukan ini. Nah ini jumlahnya kita tidak tahu ini, tapi rata-rata biasanya kalau segini sih kurang lebih 100 pil. Nah ini ada yang tahu enggak konsumsinya gimana? Enggak tahu. Soalnya belum pernah coba. Ingin coba. Ini konsumsinya minim 20 ya. 20 pil. Kalau cuma satu ini enggak akan pusing apa enggak ada efeknya. Kalau udah di atas 10 apalagi 20 ini terasa. Ada yang bilang bisa melayang, fly, ada yang bisa terus gitu. Kalau ini sekedar tahu aja, tidak usah coba. Iya. Ya alhamdulillah selama ini saya juga belum pernah coba. Itu sekedar tahu gitu. Ini kalau kenakan remaja, dan istilah yang lebih sekarang itu yang lebih apa itu, selain narkoba itu kenakan remaja itu yang kekerasan seksual. Sekarang lagi marah-marahnya kan korban di bawah umur, pelaku di bawah umur. Nah itu Boyolali ya lumayan lah, ada beberapa kejadian. Cuman kalau kenakalan remaja seksual, ini kekerasan seksual masih anak-anak, ini Polsek juga tidak menangani. Yang menangani adalah unit BPA Polres. Karena apa? Ya ini korban seksual itu juga rata-rata mesti orang tuanya tidak ada, bisa jadi TKI, TKW, dia ikut neneknya, akhirnya nanti kan pengawasan kurang, akhirnya itu nanti jadi korban seperti itu. Baik, berarti seseorang melakukan kejahatan itu mungkin ada beberapa faktor di belakangnya gitu ya Pak? Ya, jadi memang tindak pidana itu terjadi itu memang ada beberapa faktor. Bisa karena ekonomi, bisa karena adanya kesempatan. Masa ada kesempatan, begitu ada peluang, awalnya tidak ada niat untuk ngambil. Ini begitu tahu sesuatu ini ditaruh atau adanya, akhirnya niat itu timbul. Jadi kalau istilahnya faktor ekonomi, ini mesti dia itu dari rumah atau dari tempat tinggalnya mesti sudah ada niat. Kalau ini faktor ekonomi. Dan selain ekonomi juga mungkin karena pelaku ini sudah residivis, sering melakukan. Kalau orang sering melakukan pencurian,
atau pernah melakukan pencurian, ini rata-rata tidak ada sembuhnya. Ini rata-rata mesti melakukan lagi. Karena apa? Dia cari uangnya ini gampang. Satu contoh, nyuri motor nanti karena ada kesempatan, nanti jual dapat 2 juta, 3 juta. Dia langsung instan dapat uang 2 juta, 3 juta. Kalau kerja, kasarnya macul, sehari belum tentu 100.000. Ini nyuri langsung bisa cair. Jadi, terus kemudian ada lagi faktor karena pergaulan ya juga ada. Karena dicuci temennya nyoba gitu. Kemudian untuk langkah-langkah polisi sebenarnya sudah banyak kita melakukan sosialisasi. Suatu contoh, kita juga menghimbau istilahnya apalagi saat puasa gitu, mesti kita himbau bila di tingkat tarawih atau sholat subuh itu suruh kunci rumah kosong ya, pasang CCTV itu sudah. Kemudian banner-banner biasanya kita pasang juga. Cuman ya karena istilahnya warga ini banyak dan kadang orang kampung itu menggampangkan. Biasanya nggak terjadi. Akhirnya motor tidak dikunci, kontak ditinggal, rumah tidak dikunci. Karena apa? Yaitu keteredoran. Biasanya tidak terjadi. Makanya kebiasaan jelek jangan itu harus dibiasakan dikunci. Jadi seperti itu. Kalau kita juga polisi itu mesti ada program kayak operasi istilahnya pekat penyakit masyarakat, itu juga banner-banner sudah kita pasang. Apalagi menjelang Ramadan itu mesti sangat kita antisipasi kejahatannya. Selanjutnya untuk kejahatan sendiri dari tahun 2023 hingga 2024 itu kira-kira itu mengalami peningkatan atau justru mengalami pengurangan? Ini ya, kalau saya di sini kira-kira sudah 1 tahun lebih ya. Kalau dari laporan polisi ini dari 2003 sampai 2004 itu mengalami penurunan. Jadi tindak pidananya turun. Kalau 2005 ini kita laporan polisi ini baru 4. Nah ini kita curanmor, kemudian penipuan ada 2, kemudian membawa senjata tajam itu 1. Ini sudah P21 semua dan ini sudah kita kirim barang bukti dan tersangka ke kejaksaan, ini tinggal nunggu sidang aja. Sebenarnya ini turun, kalau tingkat kejahatan ini turun. Ya mungkin memang kejahatan itu kadang musiman. Kadang nanti kalau ada terus, ada gitu. Tidak pasti. Lalu dalam menangani masalah-masalah kejahatan ini kira-kira ada apa tidak kendala-kendala yang mungkin dialami oleh pihak kepolisian? Ya alhamdulillah kalau kendala selama ini tidak ada. Kendala itu kalau perkara lanjut atau perkara RJ selesai itu kendala biasanya ke saksi. Kadang orang itu suruh jadi saksi tidak mau. Kadang tidak mau ribet, itu juga ada. Kalau kendala secara itu istilahnya menghalangi proses penyelidikan sangat minim. Karena tidak ada. Kita kalau perkara tidak cukup bukti ya mesti kita hentikan. Kita pun juga tidak memaksakan sesuatu perkara harus cukup bukti, harus dihukum, tidak. Kalau memang tidak terbukti, kita ya udah. Nanti kalau kita paksakan, nanti kita suruh merekayasa, nanti malah kita yang salah sendiri. Lalu untuk menangani itu tadi, pihak kepolisian ada kerjasama dengan instansi lain mungkin, misalnya dari TNI untuk mengamankan, misalkan tadi kan ada bentrok antar perguruan ya. Ya. Nanti ketika bentrok itu terjadi, adakah dari pihak TNI dan polisi itu kerjasama untuk mengamankan bentrok itu agar tidak ada korban yang jiwa atau korban luka parah? Ya, jadi ini kalau bentrok ini
biasanya memang pengamanan itu dilakukan oleh kepolisian. Dan kita sering juga minta bantuan ke TNI maupun instansi lain. Cuman kalau ini perkara ini istilahnya mendadak, ini ya nanti yang terjun langsung jelas kepolisian. Biasanya nanti juga ada Pak Babinsa, Babin Kaptipmas itu yang membantu. Babinsa itu dari TNI. Itu nanti kalau ada kejadian desa-desa kan kita mesti ngasih tahu juga. Nanti dari TNI itu ya mesti terjun. Nah ini kalau antisipasi bentrokan itu mesti kita minta bantuan ke TNI. Ya, kita kerjasama dari paguyuban pun kan di sini ada paguyuban pencaksilat. Semua ketuanya itu mesti kita kumpulkan, kita ajak PAM bersama dari Satpol PP dari kecamatan pun juga kita ajak bersama. Kita juga sering patroli bersama dari TNI, dari kecamatan, dari kepolisian. Nah kalau perkara ini istilahnya mendadak, terutama ada konvoy, terus di Wajak ini tawuran, ini kan mesti warga ini mesti lapor ke kepolisian. Ini mesti polisi ke sana. Tapi begitu ke sana nanti juga dari TNI, dari paguyuban mesti ngumpul ke sana semuanya. Jadi nanti kalau udah ngumpul ya, kalau ini ada pelakunya, ini ada tindak pidananya, ya pelakunya ini mesti kita amankan. Kalau kita ngamankan pelaku ini pada saat kejadian ini, ya kita tangkap sama-sama. Tapi kalau setelah kejadian ini biasanya yang nangkap adalah kepolisian. Kalau dari instansi lain tidak ada. Nanti saya tugas dan tanggung jawabnya kalau sudah ada tindak pidana, setelahnya ini kita lakukan penangkapan ini. Dalam hal ini kita mesti kerjasama dengan Polres. Nanti sana kan ada busernya Macan Agung dan nanti dibantu oleh Polsek. Soalnya Polsek ini juga tenaganya minim, anggotanya cuma 4. Jadi mesti minta bantuan Polres. Nanti tangkap, nanti unsur terpenuhi, baru kita lakukan penyidikan. Ya kalau tidak bisa selesai, ya jelas nanti tahan, mesti disidangkan. Berarti daerah Kecamatan Boyolangu itu yang paling rawan itu desa Wajak. Wajak yang rawan. Karena Wajak ini orang Esa, kemudian juga ada komunitas regasnya. Kalau yang lain-lain saya kira ya selama saya di sini ini yang sering terjadi bener Wajak, mesti di Wajak. Makanya kalau ada apa-apa ini ada konvoy dari perguruan manapun mesti tidak kita bolehkan lewat Wajak. Kalau misalnya konvoynya nanti lewat ini pas sampai langsung ke timur, yang rumahnya manapun ya nanti lewatnya Junjung, tidak boleh ke utara. Jadi dibelokkan. Dulu jembatannya belum rusak itu lewat perempatan Sangguran lewat lurus, itu aman. Sekarang ini jembatan rusak ada sendiri, terus kemudian lewati Wajak dikit. Nah itu mesti yang ekstra pamnya yang di Wajak. Itu zona merah istilahnya. Ya. Lalu ada pesan nggak sih Pak atau harapan untuk para generasi muda untuk menanggulangi kejahatan khususnya bagi para mahasiswa gitu? Ya, khususnya bagi mahasiswa ini kalau istilahnya harapan kita ya turut membantu untuk menyadarkan masyarakat untuk sadar hukum. Dari segi hukum pun, hukum di Indonesia ini kan ancaman hukum kan minim. Okay. Jadi memberikan efek jerah seseorang itu istilahnya saya kira sebenarnya kurang. Satu contoh penipuan, ini ancaman hukuman maksimal 4 tahun, tidak ada minimalnya. Nah ini dengan tidak ada minimal ini akhirnya kan kena cuma 5 bulan. Sedangkan para pelaku ini ya, yang sering terjadi selama saya dinas polisi ini kejahatan itu penipuan penggelapan. Karena apa? Penipuan ini mudah. Caranya Mbak Wulan ini punya motor, Dila pinjam motor ke Wulan, sama Dila ini dia butuh uang cepat bayar kuliah, misalnya gitu.
gadekan 2 juta, ini dapat uang. Nah ini yang makanya mudah dilakukan, penipuan itu sangat mudah. Akhirnya terjadi tindak pidana penipuan, penggelapan. Nah ini kadang nanti kalau si bila ini bisa mengembalikan motornya, wes dicabut perkaranya. Kalau penipuan ini kan delik aduan, perkara ada 2, delik aduan bukan delik aduan. Delik aduan bisa dicabut, kalau bukan delik aduan tidak bisa cabut. Dan penipuan ini kan ancaman hukuman minim. Benar semua, saya kira semua kejahatan atau tindak pidana ancaman hukuman tinggi semua atau ada minimalnya. Saya kira ya orang akan mikir melakukan tindak pidana. Cuman ini undang-undang juga masih direvisi semua, dan yang kita pakai selama ini undang-undang itu KUHP, kita undang hukum pidana. Nah ini kan KUHP ini kan selalu lama, tahun berapa? 45 tahun berapa. Nah ini sebenarnya udah waktunya diperbarui. Makanya banyak tindak pidana ini sudah ada pembaruan, kayak yang namanya pasal lex spesialis, kayak KDRT itu undang-undangnya sendiri. Terus perlindungan anak ini sendiri, pidana khusus kayak apa itu BPOM ini sudah banyak sebenarnya timbul apa itu istilahnya undang-undang baru. Itu namanya undang-undang lex spesialis. Cuman kembali lagi juga ya mohon maaf, sebenarnya selain ancaman hukuman di Indonesia ini rendah, saya kira juga dari semua unsur hukum ini juga ada kelemahan. Nah ya kalau istilahnya hukum ini tidak bisa dibeli, ya sebenarnya ya kadang kan saling membutuhkan, kadang bisa dibeli, kadang ya semua unsur hukum sebenarnya ya waktunya membenahi itu misalnya. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Nama saya Adi Sarjianto. Saya di sini selaku Kepala Desa Wacalo, Kecamatan Berilangu, Kabupaten Ilangu. Menanyakan di sini itu yang untuk kejahatannya seperti apa? Bukan kejahatan ya. Di sini itu ibaratnya kan kenakalan remaja. Itu tidak bisa dikatakan dengan bahasa kejahatan. Ya untuk anak muda itu kan relatif itu yang jadi antara perguruan kejahatan itu kadang sering berantem di waktu malam minggu ya. Kejadian paling sering itu di malam minggu. Selain kenakalan remaja, atau Kriminal. kriminal Kemarin pernah kejadian itu pencurian kendaraan sepeda motor di pasar desa. Jadi ketika dia itu meletakkan motornya itu di pinggir jalan, tidak menaruh di tempat yang seharusnya tempat parkir yang di pasar sudah disediakan. Yang kehilangan itu bukan bisa bensin ya. terus dengan adanya seperti itu untuk marketingnya bagaimana? Sebenarnya dari pemerintah desa itu sudah menghimbau kalau belanja itu harus di kan tempat parkir sudah disediakan, cuman kadang ibu-ibu kan bilangnya itu cuma sekitar. Dari kejadian itu sehingga kemarin itu terjadi ada beberapa sih yang parkir sudah di tempatnya, tapi lama-kelamaan ada yang balik lagi ke tempatnya tempat kejadian itu. Harapan selanjutnya untuk mengantisipasi itu semua seperti itu. Kalau terkait untuk kenakalan remaja terkait perguruan itu biasanya setiap malam minggu itu dari pihak polsek atau ramil itu ada yang patroli di daerah wilayah desa. Tempat kejadian itu sering kan di pas kesempatan balik desa. Jadi setiap malam minggu dari pihak polsek itu yang paling sering ada di sana. Apa juga ada Kalau pencurian di rumah jarang. Kalau ada pun paling pencurian ikan biasa. Di sini itu mayoritas kan pedagang ikan biasa. Mungkin yang kualitas ikan bagus itu pernah ada kejadian dia. Pernah ketemu yang pelakunya itu orang Wonorejo. Jadi kan di sana orangnya melarikan diri. terus kalau responnya masyarakat sini juga ada kejahatan
kebanyakan itu tidak warga pasti resah ya, soalnya kan kejadian itu sebenarnya di bentuk malu lebih. Jadi ketika itu ibaratnya sudah mengganggu orang istilahnya, karena kan ada pengerusakan juga, ada mulai pakai warga, ada juga yang mengambil entah itu senjata tajam ataupun barang yang ibaratnya nggak pantas ditarik sampai di jalan itu suaranya keras gitu. Kadang jagang itu kan sangkutkan ke aspal, jadi suaranya kan berisik.